sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Saat ini kita kembali menghadapi wabah atau serangan gelombang yang kedua daripada COVID-19 setelah yang pertama pernah terjadi di awal tahun 2020 kemarin. Ini menandakan bahwasanya kita semua kembali harus memperketat dan juga mendisiplinkan diri kita untuk mengikuti aturan atau tatanan protokol kesehatan. Sebagai seorang muslim yang baik, di dalam kaidah fikih dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga apalagi orang lain, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kaidah itu berbunyi la dororo wala diroro. Jadi jangan sekali-kali kalian membahayakan diri kalian sendiri dan apalagi membahayakan orang lain. Di sini sudah disebutkan bahwasanya hal yang membahayakan diri yang dimaksud dengan la dororo ini dalam satu contohnya, yakni misalkan ketika Anda memiliki sesuatu yang mana Anda merasa nyaman untuk memakai, tetapi orang lain terganggu dengan hal itu saja sudah tidak diperkenankan. Misalkan Anda memiliki sebuah kendaraan bermotor, kemudian knalpotnya karena Anda suka modif mungkin beli knalpot yang suaranya keras misalkan. Kemudian dengan suara yang keras itu bisa jadi Anda memiliki sebuah kepuasan, tapi di sisi lain ada telinga yang terganggu, ada orang yang merasa tidak senang. Nah, itu sudah dilarang oleh agama. La dororo wala diroro. Kemudian salah satu contoh lagi, yakni ketika kita memiliki sesuatu yang mungkin itu akan mengganggu jalannya seorang. Misalkan ada hajatan kemudian menutup sebuah jalan, ataupun kita tidak memiliki lahan misalkan, kemudian kita membeli motor yang besar atau mobil bahkan, sehingga untuk akses jalan lewat orang lain itu susah. Nah, itu saja sudah merupakan sebuah hal yang dilarang dalam kaidah fikih tadi. Apalagi dalam urusan yang berhubungan dengan hal yang sangat penting, yang berhubungan dengan nyawa. Anda tidak memakai masker. Anda mungkin juga tidak suka mencuci tangan ketika setelah bepergian. Anda mungkin merasa diri Anda memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang sangat kuat. Namun Anda lupa bahwasanya di sekitar Anda, orang-orang yang Anda sayangi itu tidak tahu apakah mereka memiliki imun yang kebal seperti Anda, atau mereka memiliki imun yang justru gampang atau mudah untuk dimasuki penyakit. Ini yang berbahaya. Kenapa seperti demikian? Nah, kita bisa dikatakan orang seperti itu adalah orang-orang yang egois. Dia mengatakan bahwasanya dirinya kuat, tapi dia tidak memperhatikan bahwasanya virus ini bisa berpindah dengan cepat kepada orang-orang yang dia sayangi. Kemudian ada satu hadis Rasul yang perlu kita bahas pada saat ini. Man akala basala wathuma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih serta bawang bakung, atau mungkin bawang bombay dan suatu makanan yang bau, bukan hanya bawang, kalau mungkin sekarang mungkin contohnya atau buah durian atau bisa jadi jengkol mungkin ya, maka janganlah yang seperti itu mendekati masjid
kami, kata Rasul, karena malaikat merasa tersakiti dari bau dan juga manusia merasa tersakiti pula akibat baunya. Jadi Nabi SAW melarang kita ketika kita selesai makan sesuatu, kemudian itu menimbulkan bau yang sangat kuat dan kita ingin hendak pergi ke masjid, itu saja sudah dilarang oleh Rasul SAW. Apalagi ketika dalam kondisi tubuh yang kurang sehat, kemudian mungkin sedang flu, bersin, batuk, tapi dengan dalih ingin beristiqomah untuk pergi ke masjid taklim, kita memberanikan diri untuk terus pergi ke masjid. Padahal Rasul sendiri menganjurkan bau saja yang dikeluarkan oleh badan itu jangan mendekati masjid, apalagi kita membawa penyakit. Ini juga malah yang akan membuat orang tertular, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ini penting untuk kita jadikan pelajaran bahwasanya kita tidak boleh egois. Kita merasa diri kita kuat, tapi kita harus bisa berpikir bahwasanya orang-orang di sekitar kita mungkin tidak memiliki kekebalan seperti diri kita. Yang paling penting selanjutnya pada saat ini bisa saya sampaikan bahwasanya kita tidak boleh percaya kepada kabar-kabar atau berita-berita yang mana itu menjurus kepada fitnah atau berita bohong yang sering kita sebut sebagai hoax. Intinya saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tetap berikhtiar dengan melakukan disiplin kepada protokol kesehatan. Kemudian kita juga tidak boleh menganggap bahwasanya virus ini ada permainan seorang, virus ini adalah dikendalikan oleh sekelompok orang. Wallahu a'lam. Kita semuanya tidak akan pernah tahu. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, kita dituntut untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasul dan juga pemimpin di antara kita. Semoga kita semuanya selamat dari bahayanya virus yang telah menjangkiti dunia dan seisinya. Amin ya rabbal alamin.